Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Sebenarnya dari Forum News Network. Kejutan yang dijanjikan oleh Ketua Harian DPW Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad itu akhirnya benar-benar terwujud. Sufmi pada waktu itu ditanya oleh wartawan, bagaimana dengan Koalisi Indonesia Maju? Apakah mereka sudah sepakat terhadap siapa calon yang akan diusung? Nah, pada waktu itu kan Sufmi Dasko Ahmad menyatakan bahwa tunggu saja kejutan ya, karena mereka katanya pasti akan kompak nih untuk tidak hanya di eh, Jakarta, di Jawa Barat dan Jawa Tengah, bahkan Sufmi Dasko Ahmad waktu itu menyatakan ini bukan lagi KIM tapi Koalisi Indonesia Maju Plus. Artinya selain partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional dan Demokrat, Dasko mengisyaratkan bahwa Koalisi Indonesia Maju itu akan bertambah ya, tidak hanya 4 partai itu saja. Oh, saya lupa nyebutnya ya. Kalau untuk pilkada di Jakarta itu PSI juga masuk di dalamnya itu ya. Nah, pada waktu itu kata Sumi Dasko Ahmad, keputusannya siapa yang akan paket pasangan gubernur dan wakil gubernurnya atau tepatnya calon gubernur dan calon wakil gubernurnya di 3 provinsi utama di eh, Jawa itu nanti akan diputuskan setelah Pak Prabowo kembali dari lawatannya ke luar negeri. Pak Prabowo kan selain menghadiri pembukaan Olimpiade di Paris, kemudian juga melanjutkan eh, pertemuan-pertemuan atau kunjungan ke negaraan ke beberapa negara seperti bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan kemudian juga bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan sekarang sudah kembali ke Indonesia, Pak Prabowo sudah melapor ke Pak Jokowi tentang hasil kunjungannya dan dia juga menyatakan waktu itu siap untuk ikut sidang kabinet di IKN tanggal ke-12 Agustus ini. Nah, apa itu kejutannya? Koalisi Indonesia Maju Plus ini baru saja mengumumkan bahwa mereka akan mengusung Ridwan Kamil itu maju untuk menjadi calon gubernur di Jakarta, sementara di Jawa Barat itu disepakati yang akan maju menjadi calon gubernurnya adalah Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang sekarang ini menjadi kader Partai Gerindra. Dia hijrah nih dari Golkar ke Partai Gerindra. Tentu saja ini sangat mengejutkan karena kan kalau kita menyimak pernyataan dari para petinggi Golkar, termasuk Erlangga Hartarto dan kemudian juga Wakil Ketua Umum Doli Ahmad Kurnia, mereka menyatakan bahwa Ridwan Kamil itu tidak akan maju di pilkada di Jakarta, tapi lebih memilih untuk di Jawa Barat. Nah, ini tentu saja pertimbangannya karena seperti dikatakan juga oleh Doli Ahmad Kurnia bahwa peluang Ridwan Kamil untuk menang di Jakarta itu sangat kecil karena dari hasil surveinya itu ya dia hanya di peringkat ketiga lah ya. Di peringkat pertama itu ada Anies Baswedan, kemudian di bawahnya ada Ahok dan baru Ridwan Kamil itu pun selisihnya jauh banget. Sementara kalau di Jawa Barat kan Ridwan Kamil itu unggul, dia unggul jauh dibandingkan dengan Deddy Mulyadi. Nah, tentu saja bukan hanya semata-mata persoalan elektabilitasnya yang sangat tinggi dan peluangnya untuk menang kembali itu lebih besar di Jawa Barat, tapi yang jadi satu diperhitungkan oleh Golkar itu adalah soal kursi atau jumlah perolehan suaranya pada pemilu lalu ya, pemilu legislatif, dan Jawa Barat itu terbukti menjadi lumbung suara dari Golkar. Jadi bandingkan dengan Jakarta yang Golkar itu tidak, ya bukan partai partai pemenang, bukan partai utama, karena di Jakarta itu kan Golkar hanya mendapatkan 2 kursi untuk DPR RI dan sementara untuk Jawa Barat itu mereka memperoleh 17 kursi. Ya bayangkan sudah peluangnya kalah, kemudian eh, jumlah kursinya juga lebih besar di Jawa Barat. Jadi masuk akal kalau pada waktu itu Golkar ngotot tidak mau mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta, tetapi Gerindra tampaknya tetap yakin bahwa mereka bisa membujuk Golkar untuk mencalonkan Ridwan Kamil di Jakarta. Ini kan penting ya, kalau Ridwan Kamil ini maju di Jakarta ini bukan hanya untuk kepentingan koalisi Indonesia Maju, tapi juga kepentingannya Pak Jokowi. Karena kemarin kan di Ridwan Kamil ini akan dipasangkan dengan Kaisang Pangarep, putra bontot Pak Jokowi. Nah,
bagi Gerindra tentu akan sangat menguntungkan kalau Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada Jakarta. Dengan begitu peluang kader Gerindra yakni Deddy Mulyadi untuk maju pada Pilkada di Jawa Barat itu juga sangat besar. Sekarang ini terjadi semacam itu. Jadi sekarang jadi pertanyaan buat kita, mengapa akhirnya Golkar itu memutuskan yes mengusung Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Padahal kan mereka bolak-balik menyatakan bahwa surveinya atau elektabilitasnya Ridwan Kamil di Jakarta itu sangat rendah. Tentu ini ada kaitannya dengan perkembangan terbaru. Perkembangan terbaru itu adalah keberhasilan Koalisi Indonesia Maju, itu KIM, menggait partai-partai lain di luar koalisi, terutama bahkan ini menggait partai-partai pendukung Anies Baswedan untuk bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus. Kalau sebelumnya kan mereka ini sangat khawatir karena kelihatannya memang Anies ini lajunya untuk di Pilkada Jakarta tidak bisa tertahankan lagi karena sudah ada PKB yang memutuskan juga akan mengusung Anies Baswedan, kemudian ada PKS yang sudah memutuskan juga mengusung Anies Baswedan, tapi dengan syarat dipasangkan dengan Sohibul Iman, ini kader internal PKS. Bahkan kemudian Nasdem juga menyusul menyatakan sikap memberikan mandat atau memberikan rekomendasi kepada Anies Baswedan bahkan tanpa syarat, begitu ya. Dan satu lagi PDIP itu juga menimbang-nimbang Anies untuk diusung juga. Dan kalau seperti kita menyimak pernyataan dari Puan Maharani, peluangnya itu lebih dari 50%, di atas 50% banget, begitu. Jadi artinya kemarin itu kalkulasinya memang satu-satunya calon gubernur yang sudah hampir pasti dapat tiket ya baru Anies Baswedan. Dan perkembangannya terbaru kan kemudian muncul pernyataan dari Kaisang yang mengunggah di Instagramnya bahwa dia memutuskan untuk menemani istrinya berangkat ke Amerika untuk sekolah ke Amerika, apalagi kan istrinya sedang hamil gitu. Dan kalau kemudian Kaisang berangkat ke Amerika dan perkuliahan itu dimulai bulan Agustus ini kan berarti Kaisang tidak mungkin lagi ikut dalam kontestasi pilkada. Kenapa? Karena bulan Agustus ini kan proses pencalonan pendaftaran calon itu dimulai dan kemudian September ditetapkan dan kemudian 27 November akan dilaksanakan pilkada serentak. Jadi ngerasanya dia nggak mungkin membagi waktu dengan menemani istrinya yang non jauhan di Amerika dan kemudian tetap konsentrasi di pilkada. Nah, situasinya sekarang berubah. Ini sinyalnya yang datang yang paling tegas itu adalah pernyataan dari Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB yang menyatakan bahwa mereka itu mempertimbangkan untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan sebagai konsekuensinya mereka batal mencalonkan Anies. Nah, ini kan cukup mengejutkan karena selama ini PKB kan termasuk yang paling awal bahkan menyatakan mendukung Anies Baswedan ini di luar PKS tentu saja. Dan pada waktu akhirnya PKS itu memasangkan dengan Sohibul Iman kan PKB menolak dan justru dia yang mencoba melakukan pendekatan-pendekatan dengan PDIP untuk tetap untuk mengusung Anies Baswedan dan dipasangkan dengan kader PDIP. Nah tiba-tiba sekarang ini PKB menyatakan siap untuk meninggalkan Anies Baswedan dan sebelumnya itu juga ada pernyataan dari bendahara Partai Nasdem Ahmad Saroni yang memberikan sinyal bahwa kemungkinan Nasdem itu mungkin tidak jadi mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Dalam bahasanya Ahmad Saroni menyatakan bahwa sudah diberi rekomendasi tapi belum tentu dicalonkan begitu ya. Walaupun dibantah oleh petinggi Nasdem yang lainnya, tapi itu tetap juga tanda-tandanya. Kenapa? Karena kan selain PKB sebenarnya Nasdem yang bahkan lebih dulu yang menyatakan akan bergabung dengan pemerintahnya Prabowo Gibran. Pada waktu itu memang saya juga agak terkejut ketika akhirnya Nasdem itu kok memutuskan untuk tetap mengusung Anies Baswedan. Demikian halnya dengan PKB yang juga sudah menyatakan akan bergabung dengan pemerintahannya Prabowo Gibran. Bahkan kan Prabowo itu juga sudah datang ke kantor PKB. Saya pada waktu itu bertanya-tanya apakah kemudian mereka tetap mereka ini adalah Nasdem dan PKB itu diterima bergabung dengan koalisinya Indonesia Maju dalam pemerintahannya Prabowo Gibran, tetapi mereka tetap mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Tadinya seperti itu dan mungkin pada waktu itu kesepakatannya tidak ada soal
deal untuk Pilkada Jakarta. Tapi belakangan ini dengan perkembangan bahwa kemungkinan koalisi Indonesia Maju itu bahkan tidak bisa mengusung calon sendiri di Jakarta karena Golkar ngotot mencalonkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, itu situasinya jadi berubah dan kelihatannya terjadi lobby-lobby dan tampaknya koalisi Indonesia Maju ini memberikan syarat kepada setidaknya PKB, bahkan saya juga menduga ini pada Nasdem, kalau tetap mau bergabung dalam pemerintahnya Prabowo Gibran, ya Anda harus melepaskan dukungan kepada Anies Baswedan. Nah, kalau ini yang terjadi, harapan Anies untuk maju itu ya tinggal PKS dan dengan berkoalisi dengan PDIP, begitu ya. Tinggal tawar-menawar saja karena kalau kemudian katakanlah Nasdem dan PKB itu memutuskan bergabung dalam koalisi Indonesia Maju, paket Ridwan Kamil ini, ya nggak ada pilihan buat PDIP dan PKS itu kalau mereka tetap mau punya calon di Pilkada Jakarta, mereka harus berkoalisi. Tinggal di tinggal negonya siapa yang jadi calon wakil gubernurnya. Itu saja yang yang harus mereka perbincangkan. Tetapi ini ada isyarat lain dari Jazilul Fawait, Ketua Umum PKB. Dia menyatakan kalau kemudian di Jakarta itu yang mereka koalisi Indonesia Maju Plus itu eh, memutuskan untuk mengusung sendiri kandidat pada Pilkada Jakarta, kata dia yang terjadi ya hanya satu poros. Kata dia. Kenapa kok dia hanya menyatakan satu poros? Artinya ini nanti Ridwan Kamil akan melawan kota kosong. Nah, ini saya kira yang menarik karena kalau kemudian Ridwan Kamil tetap maju, bahkan diusung, katakanlah diusung oleh koalisi Indonesia Maju Plus, itu plusnya adalah plus Nasdem dan PKB, tapi Anies tetap bisa maju pada pilkada nanti, misalnya didukung oleh PKS dan PDIP, maka peluang Ridwan Kamil untuk menang itu sangat berat, kecuali koalisi Indonesia Maju itu mengulang lagi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Pilpres kemarin, mengerahkan seluruh infrastruktur kekuasaannya untuk memenangkan Prabowo Gibran gitu ya. Tapi kan pada tanggal 27 November nanti Pak Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Yang menjadi presiden adalah Prabowo. Apakah Prabowo juga sebagai muridnya Jokowi kemudian menerapkan ilmu yang sama dalam Pilkada Jakarta seperti yang dilakukan oleh Jokowi pada Pilpres kemarin? Ini yang sekarang jadi tanda tanya. Tapi balik lagi, kalau tadi kita menggunakan pernyataan dari Jazilul Fawait sebagai sinyalemen bahwa hanya akan terjadi satu poros, apakah dengan begitu di antara salah satu partai ini PKS atau PDIP itu akan juga bergabung dengan koalisi Indonesia Maju? Kan itu syaratnya untuk supaya satu poros itu PKS dan PDIP tidak berkoalisi begitu. Kalau PDIP tampaknya sudah sampai satu putusan final bahwa mereka tidak mungkin bergabung dengan koalisinya Prabowo dan juga di situ, apalagi di situ ada Gibran gitu ya, kan ini kelihatannya sudah sangat dalam ini ya perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi dan keluarganya ini. Jadi sangat mungkin ya PKS yang akan bergabung ke koalisi Indonesia Maju ini. Kenapa? Perkembangan terbaru kan PKS tiba-tiba saja akhirnya memutuskan mendukung Bobi, menantunya Pak Jokowi, untuk maju dalam pilkada di Sumatera Utara. Padahal kan sebelumnya PKS sempat membantah karena Ahmad Saiku sempat dikutip oleh media menyatakan bahwa mereka PKS mendukung Bobi, menantu Pak Jokowi, dalam pilkada di Sumatera Utara, dan katanya mesin politiknya sudah siap bergerak untuk Bobi. Soal calon wakil gubernurnya PKS tidak akan bicara karena itu menjadi kewenangan dari calon gubernurnya dalam hal ini Bobi. Tapi kan belakangan kemudian soalnya dibantah oleh Ahmad Saiku. Dia menyatakan itu tidak benar. Wartawan itu salah kutip, bahkan disebutnya apa ya, memelintir gitu ya. Nah, kok tiba-tiba sekarang PKS mendukung Bobi? Apakah sinyal ini bahwa mereka sudah bertemu dengan koalisi Indonesia Maju atau bahkan bertemu dengan Pak Jokowi, ada deal-deal, ada kompensasi, kemungkinan juga PKS masuk di kabinetnya Prabowo Gibran? Ini Anda jangan bilang saya mengada-ada, walaupun sempat bercanda waktu itu kesannya, kan Pak Ahmad Said sendiri yang menyindir-nyindir Ahmad Dasko hadir dalam hari ulang tahun dari PKB pada waktu itu. Dia menyatakan kenapa kok hanya
PKB dan Nasdem yang diajak masuk pemerintahan. Kenapa PKS juga tidak diajak? Apakah ini yang saya sebut kalau dalam bahasa Jawa sebagai guyon-guyon parikenon, bercanda tapi kelihatannya bercanda tapi sesungguhnya memang serius. Nah, kalau itu yang terjadi, ya berarti Anies Baswedan tidak akan dapat tiket. Karena tidak mungkin PDIP itu maju sendirian di Jakarta. Kalau toh ada sisa kursi itu kan masih ada Perindo dan P3 yang punya masing-masing punya satu kursi ya di DPRD Jakarta, tapi itu kan nggak cukup karena PDIP itu hanya punya 15 kursi, jadi ya total jadinya cuma 17 kursi. Sementara kalau katakanlah bukan masalah katakanlah PDIP yang masuk di yang tidak mengusung Anies Baswedan dan hanya PKS sendiri nggak cukup juga begitu ya. Jadi sekali lagi syaratnya kalau Anies supaya tidak dapat tiket itu ya PKS dan PDIP itu dicegah untuk berkoalisi. Dan itu juga syarat kemenangan Ridwan Kamil untuk di Jakarta itu dia hanya bisa menang kalau dia melawan kota kosong. Artinya tidak ada Anies di situ. Katakan kalau atau kalau tidak ada kota kosong, Anies tidak dapat tiket lah. Itu baru peluangnya Ridwan Kamil terbuka. Selama masih ada Anies, ya tidak mungkin menang. Ini kalkulasinya seperti itu. Kecuali tadi saya sebut dengan adanya kecurangan-kecurangan. Pertanyaannya sekarang, mengapa kemudian akhirnya Golkar merelakan mengikhlaskan Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta kalau tidak ada kepastian bahwa dia akan menang dan kemudian sementara kursi gubernur di Jawa Barat yang jadi lumbung suara dari Golkar diserahkan kepada Gerindra. Ini saya kira yang sekarang ini spekulasi politik yang paling menarik bukan hanya semata karena Ridwan Kamil yang maju, tetapi mengapa akhirnya Golkar dan Ridwan Kamil berani maju di Pilkada Jakarta. Kalau tidak ada apa-apanya, itu tidak mungkin terjadi. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.